Om Jin, munculkan. Welcome back to Jalur Hobi bersama saya Aitri dan saya Arga. Kita akan review sasis paling populer di Mini 4WD. Nah teman-teman, kali ini kita mau review sasis Tamiya. Kemarin kita di video pertama udah bahas. Jadi Tamiya itu sasisnya banyak banget ya Om. Sebenarnya lebih dari ini sih, cuman ini kenapa kita cuman bawain ini adalah sasis-sasis yang biasanya populer banget digunain sama anak-anak pemain Mini 4WD. Nah ini ngomong-ngomong, ini ada apa aja nih Om yang di sini Om? Nah ini sekilas tuh ada kayak sasis SFM, terus FMA, AR, MA, MS kayak gitu. Ini ada Superman juga ya? Beda semua. Beda-beda ya? Superman juga ada. Tamiya beda-beda juga nih Om? Beda-beda. Mantap nih. Kalau sama namanya bukan Tamiya nanti. Oh iya. Kalau sama apaan namanya Om? Kembaran gitu. Kembaran. Ya oke teman-teman, langsung aja yuk kita next ke sasis yang nomor 1. Sasis nomor 1 Super FM. Om Jin, sasis. Wah, ini dia. Tunggu dulu, itu dari mana ya barangnya? Oh, ada Om. Ini dari Om Jin. Nanti kapan-kapan kita tunjukin Om Jin itu. Oke, siap. Nah, kit pertama dari Broken G Black Special Super FM sasis. Nah, untuk sasis Super FM ini, yang perlu pertama kita ketahui gampang banget teman-teman, ciri khasnya ada di dinamonya yang terletak di depan. Nah, ini sasis keluaran tahun berapa nih Om dari Tamiya? Tahun 96, tepatnya bulan Juni. Oke, jadi ini teman-teman dirilis bulan Juni tahun 96. Dia dinamo depan, tapi tetap namanya Mini 4WD. Sebetulnya dia bergerak 4 roda, cuma bisa juga kita bikin cuma bergerak roda depan. Nah, sasis ini sendiri keunggulannya adalah di kestabilan. Karena apa? Karena dia dinamonya di depan, sehingga ketika Mini 4WD itu dia loncat atau mungkin belok-belok, bobotnya lebih disentralkan di depan, jadi dia stabil lah, lebih cepat untuk mendarat. Nah terus keunggulan lainnya, sasis ini tipikalnya tebel, jadi dia lebih kuat. Ini kelihatan banget bahannya kokoh, bagian bawahnya pun halus. Ini juga untuk mengejar aerodinamis. Nah untuk harganya sendiri kayak kit Broken G ini berapaan Om? Sekitaran 160 sampai 200-an ya kalau SFM. Cuma ada yang limitednya kayak yang seri Black gitu. Paling sekitar 400-an. Nah teman-teman, Broken G ini juga ada juga yang dia versi-versi tertentu. Ini pun termasuk versi Black Special, ada juga versi Graha, macam-macam lah. Cuman yang banyak dipakai terutama untuk STB, kalau misal pakai SFM itu yang dipakai adalah SFM yang bahannya karbon. Nah untuk ini sendiri yang lagi kita review ini yang bahan ABS ya. Bahan ABS resin. Jadi ya mungkin kurang mantep lah, kurang kuat. Karena memang bahan karbon dia lebih kuat dibanding bahan yang ABS resin. Oke, yang kedua. Nah, sasis apa itu Om? Ini FMA. Sasis FMA. Tapi belum di unboxing. Mari kita buka segelnya. Oke, kita buka. Nah, ini dia sasisnya. FMA Chassis. Ini generasi terbarunya dari SFM. Itu tahun berapa tuh Om? Tahun 2017. Oke. Ini dia itu bahannya cuma ada ABS, nggak kayak SFM yang ada karbonnya ya. Nah terus kalau itu next generationnya SFM, keunggulannya apa nih? Keunggulannya itu dia sasisnya lebih kuat, dia lebih tebal daripada SFM. Oke. Cuma juga ada kelemahannya, kecepatannya jadi berkurang. Oh karena bobot ya? Ya, dia lebih berat. Nah terus buat harganya sendiri kira-kira berapa nih Om? Harganya kit kayak gini nih? Sekitar 200-an ya kalau mau cari. Itu nanti linknya ada di deskripsi. Oke, next, lanjut. Nomor 3. Wah ini rusuh sekali. Super TZ dari kit Cyclone Magnum Graha Tamiya Anniversary Edition. Nah, untuk yang nomor 3 ini, Super TZ, kita dapat dari kit Cyclone Magnum Graha Tamiya Edition. Oh, yang Graha ada mantranya ya? Ada Om, ini khusus ini. Oke. Disimpan. Jadi karena ini Graha Edition, ini dapat yang Super TZ warna putih, dan ini bahannya ABS.
Bedanya sama yang SFM tadi yang kita bahas di awal, ini dinamonya ada di belakang, jadi dia mengejar akselerasi dan dia juga mengejar untuk cornering. Nah ini untuk awal pertama kali rilisnya sendiri tahun berapa nih Om? Tahun 96. Tahun 96 ya? September lah ya. Jadi ya 11-12 lah sama yang Super FM tadi. Dan memang dilihat dari bahannya dia juga kokoh, dia sama mirip bagian bawahnya juga bagian belakang, sama-sama mengejar aerodinamika juga. Dan ini yang Graha Edition. Nah untuk harganya sendiri berapa nih Om? Harganya kalau PZ sekitar 150 ribuan, jadi ini termasuk paling terjangkau dan tinggal jalan, udah ada mesin dan lain-lain. Mantap. Nah ini ada kelebihannya juga, kayak dia itu ngejar akselerasi, jadi kayak di belakang dinamonya itu lebih kencang di tarikan awalnya dan kestabilannya lebih terjaga. Jadi buat startnya emang lebih kencang ini ya. Nah langsung lanjut ke nomor 4. Selanjutnya nomor 4, sasis VS. Yuk. Ini yuk. Sasis VS ini yang akan kita review, ini diambil dari kit Blitzer Sonic. Untuk kit ini, sasis VS ini nggak ada edisi spesial-spesialnya, edisi biasa. Dan bawaan untuk yang kit ini kita dapat yang warna hijau marun. Sasis VS ini sama kayak TZ tadi, dia dinamonya ada di belakang. Ini bahannya juga sama ABS. Perbedaannya di bagian depan dia ada bentuk lekukan-lekukan, dan bagian samping dia seperti ini, ada bentuk lekukan juga. Kemungkinannya ini untuk mengejar aerodinamika Mini 4WD ini. Nah untuk tahunnya ini awal rilis tahun berapa nih Om? Itu tahun 99. Tahun 99. Awal rilis. Berarti termasuk baru ya? Ya, ini berarti termasuk baru daripada yang tadi. Nah untuk keunggulannya sendiri mungkin sama lah dengan yang TZ tadi, karena secara jarak tahun juga beda. Hanya saja kenapa kok dia lebih banyak untuk lubang-lubang, ini kemungkinannya ini untuk penambahan aksesoris atau penambahan seperti bumper dan macam-macam lah. Ini bisa muat lebih banyak dibanding yang Super TZ. Nah untuk harganya sendiri kit kayak gini berapa nih Om? Nah kalau ini sekarang udah langka, termasuk barang langka, jadi agak mahal, paling sekitar 220 ribuan. Soalnya udah gak diproduksi lagi yang kayak gini, udah jarang sekarang kayak. Nomor 5. Nomor 5 sasis Super One dari kit Berkaiser Van Rear Special Edition. Nah untuk sasis nomor 5 ini Super One ini rilisan tahun berapa nih yang pertama kali? Tahun 93, itu termasuk sasis paling tua jadi yang diproduksi tahunnya. Oke, jadi ini sasis paling tua yang kita review nih. Nah ini untuk bahannya sendiri, ini ada berapa nih Om jenisnya? Sebenarnya karbon pun juga ada, dia ada dua tetepan, ABS sama karbon. Oke. Cuma karbon malah nggak laku di pasaran. Oh, kenapa nih Om? Soalnya malah nggak bisa buat dimodif, jadi gampang patah. Nah jadi ini yang kita review ini yang jenis ABS, dan ini ciri-ciri Super One itu gampang banget. Ini dari bagian depan ini pasti ketahuan. Super One itu bagian depannya ada lubangnya 3 ini di bagian bumper, dan ini dinamo belakang. Jadi sama kayak Super TZ, sama kayak VS tadi, dia ngejar untuk akselerasi dan ngejar cornering. Nah keunggulan lain yang dia nggak dimiliki oleh SFM maupun yang Super TZ atau maupun yang VS tadi adalah dia sangat ringan. Jadi ini digunakan oleh kebanyakan anak-anak slope. Untuk main slope itu yang dicari Super One. Nah tentang slope sendiri kita bahas besok lagi ya. Oh pasti. Makanya pasti jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share di Jalur Hobi. Nah Om, untuk harganya sendiri ini berapa nih Om untuk yang Super One gini? Sebenarnya harganya dari 110.000 sampai 500.000, itu nanti tergantung warna sama kitnya ya. Kalau yang oranye kayak gini, ini sasis Sultan namanya, mahal itu. Jangan gitu Om, nggak enak malus. Merendah Ya aja emang gitu. sih, memang Super One itu sebetulnya sasis yang banyak yang mahalnya karena masalah warna sih sebenarnya. Karena warna oranye gini nggak gampang kita dapetinnya. Ini pun saya dapat Berkaiser Van Rear yang warna ini dulu saya beli 300.000, mungkin sekarang di pasaran udah 400 ribuan. Jadi inilah Super One. Nomor 6, Super 2. Wih, tumben bener ya. Udah kenyang dia. Oh, oke.
Nah, untuk Super 2 ini kita ambil dari kit Rice Stinger yang premium. Langsung kita unboxing. Udah dibuka. Ini sasisnya teman-teman. Nah, ini sasisnya Super 2. Nah, jadi Super 2 ini adalah generasi baru, ini penerus dari namanya aja kelihatan lah, penerusnya Super One. Makanya ini Super 2. Mungkin ke depan nanti ada Super Saya, Super Saya cuma di Dragon Ball. Itu. Mungkin nanti ada lah namanya Super 3. Nah, untuk Super 2 sendiri, ini jangka waktu rilisnya selisihnya jauh banget dari Super One, karena ini rilisan tahun berapa nih? Tahun 2010 itu. 2010, dari yang pertama Super One tadi 93. Nah, untuk sasis Super 2 sendiri, ini bahannya ada dua jenis, ada yang ABS dan ada yang karbon. Ya. Dan untuk yang kita review ini yang apa ya? Ini yang ABS ya, ABS, dan ini dapat warna biru gelap, Dongker ya. Biru dongker, biru gelap. Nah, untuk ciri-cirinya mirip sih sama Super One. Perbedaannya adalah di bagian on-off. On-off-nya itu berbeda dengan Super One. Kalau Super One itu digeser, ini di kayak kita kalau mau muter itu diputer. Dan yang kedua, bagian depan bumper tebel. Ini lebih tebel, lalu bagian samping ini lebih kuat. Untuk posisi dinamo tetap di belakang sama kayak Super One, karena dia memang hanya penyempurnaan aja, jadi nggak ada perubahan platform. Nah, untuk keunggulannya dibanding Super One memang ya karena ini penerusnya, ini jadi sasis yang paling serbaguna sekarang. Karena apa? Karena STB bisa pakai Super 2, karena Sloop juga bisa pakai Super 2, dan STO pun bisa pakai Super 2. Ya, bener. Cuma kalau yang dipakai buat STB biasanya yang seri karbon. Karena ngejar kuatnya ya. Ya. Nah, teman-teman, untuk harganya sendiri, ini Super 2 kisarannya berapa nih Om? Super 2 itu biasanya kisaran 160.000 sampai 250 ribuan tergantung bahannya. Oke, Super 2. Sekarang langsung lanjut di nomor 7, munculkan. Nah, kit nomor 7 ini paling beda dengan yang awal-awal tadi. Ini adalah sasis MS dari kit Avante Mark II Asia Challenge. Nah, di sasis yang nomor 7 ini paling beda dengan yang tadi kita udah review, yaitu di ciri khasnya. Ini sasisnya. Loh, kenapa kok cuma sepotong? Ya, inilah uniknya sasis ini. Jadi sasis MS ini selain ciri khasnya yang dinamonya dan baterainya semuanya di tengah, sasis ini bagian untuk rollernya dan bannya itu terpisah. Jadi ini bagian depan dan bagian belakang itu terpisah. Kenapa kayak gini? Karena sebenarnya ini sasis lebih ditujukan untuk Tamiya jenis STO, karena ini nanti bisa dibikin suspensi. Jadi Tamiya yang zaman sekarang yang baru-baru ini itu udah pakai sistem suspensi kayak mobil. Tujuannya apa? Tujuannya ketika Tamiya itu melewati rintangan lompatan, dia bisa mendarat dengan cara peredaman suspensinya itu. Jadi dia lebih seimbang, lebih stabil lah di jalurnya nanti. Nah, untuk sasisnya ini sendiri Om, ini kan sasis baru. Ini keluaran tahun berapa nih kira-kira Om? Kalau MS ini mulai diproduksi itu tahun 2005. 2005 ya, ini awal kemunculannya ya. Ya. Dan untuk yang kit ini yang Avante Mark II Asia Challenge, ini dapatnya memang yang warna ini, warna biru dongker. Dan ini memang edisi spesial juga karena ini dipakai untuk event Asia Challenge 2020. Cuman nggak tahu dah kapan eventnya. Nah, ngomong-ngomong Om, sasis ini harganya di kisaran berapaan nih Om? Kalau yang MK ini dia edisi khusus ya, jadi agak mahal, sekitar 220 ribuan. Tapi kalau sembarang sasis MS ini mulai dari 160 ribu itu ada sebenarnya. Nah, untuk bahannya apa aja nih Om? Bahannya cuma ABS kalau khusus. ABS ya. MS doang. Ini juga tertulis di ini ya, di kitnya ini ya. Polikarbonat. Oh, ini bodinya. Polikarbonat bodinya. Dan ini sasisnya tetap bahannya ABS ya. Ini ada di sasisnya sih biasanya keterangan bahannya apa. Ya, sekilas bodi polikarbonat tuh kayak gini, jadi kayak plastik, kita harus motong sendiri nanti kayak gitu. Ya, nanti kita next, kita bahas lagi di video-video selanjutnya. Oke, kita lanjut. Nomor 8. Munculkan Om Jin.
pas ya. Nah ini nomor 8 keren banget nih dari bentuknya kitnya, sasis MA dari kit Toyota Yaris Gazoo Racing. Nah teman-teman, dari nama sasisnya udah ketahuan banget ini kembaran dari sasis yang sebelumnya kita review barusan. Jadi MA ini kembarannya sasis MS. Kembarnya di mana? Yaitu sama-sama ciri khasnya ini dinamo di tengah, baterai juga di tengah. Jadi memang dia nyari kestabilan. Kestabilannya paling unggul karena titik beratnya tepat di tengah-tengah mobil. Nah untuk sasisnya sendiri perbedaannya sama yang MS tadi, MA ini dia jadi satu menyatu kayak gini. Nggak jadi tiga kayak tadi, ya. Kepisah. Jadi memang langsung jadi satu sasis kayak gini. Dan keunggulannya memang dibanding yang MS ini adalah di bagian aerodinamika. Bagian bawah sasisnya ini halus banget. Jadi ini untuk mengejar aerodinamika ketika mobil ini melaju di track. Nah untuk sasis ini sendiri, ini bahannya ABS. Dan ini kira-kira ada bahan selain ABS nggak Om? Kalau MA nggak ada dia. Tapi memang ada kelebihan dari MA daripada MS. Dia lebih kenceng. Memang lebih kenceng ya? Soalnya dia lebih ringan juga. Oke, jadi selain aerodinamis ini juga lebih ringan daripada MS. Nah teman-teman, untuk mau ngedapetin MA ini teman-teman bisa banyak kit sih kayak yang kita pakai ini. Nah untuk harganya kisaran berapaan nih Om? Kalau MA itu dari 180-an mungkin sampai 250. Jadi tergantung bodinya nanti, kitnya apa kayak gitu. Nah ngomong-ngomong ini kan kembarannya MS. Ini rilisnya tahun berapa nih pertama kali? 2013 kalau 2013 termasuk baru dia. Termasuk baru banget ya. Dia kan penyempurna dari MS chassis. Oke, siap. Mantap. Nah, yang terakhir ini juga termasuk sasis yang tipe baru, tapi beda sama MA, beda sama MS karena ini adalah sasis AR nomor 9. Dapat nih sasis AR ini dari kit Great Blast Sonic. Ini. Ini yang limited edition ya. AR sasis. Oke mantap. Ini rilisan tahun berapa nih Om AR sasis? Kalau AR tuh diproduksi tahun 2012. Oh, jadi cuma selisih setahun ya sama yang MA tadi. Cuma selisih setahun. Nah teman-teman ini nggak kayak MA, nggak kayak MS, tapi ini punya ciri khas sama kayak Super One, Super 2, sama kayak Super TZ. Dia dinamo belakang, tetap di belakang. Hanya bedanya dia memang mengaplikasikan bentuk yang mirip sama MA. Dilihat dari bentuk bumper depan, bumper belakang, dan memang ini lebih difokuskan untuk dipakai Tamiya STO. Nah ini kalau ngelihat posisinya gini, ini yang atas mana nih Om? Dia itu beda dari yang lain ya, karena dia itu dari bawah semua masangnya. Oh dari bawah semua. Termasuk baterai pemasangannya dari bawah dia. Jadi biarpun letak dinamonya di belakang, tapi ketika nanti jalan, ini kan kayak gini nih. Ini kelihatan ketika nanti jalan itu kayak gini. Jadi ketika kita masang mesin, masang baterai itu semua dari bawah. Nah, ya itu jadi nggak usah buka bodinya. Ya? Oke, mantap. Nah keunggulannya dibanding yang tadi apa Om? Yang jelas lebih praktis kalau bongkar pasang baterainya sama mesinnya ya. Terus sasisnya juga tebel, dia lebih awet. Jadi kalau dipakai harian itu lebih bertahan lama. Makanya ini juga banyak dipakai di STO juga ya Om? Ya benar. Tapi kalau tetap kencengnya sama dinamo tengah? Kalau kencengnya tetap kencengan dinamo tengah, soalnya dia langsung gear ke dinamo, bukan langsung nggak pakai gardan kayak gini. Nah ngomong-ngomong nih teman-teman, kalau mau beli kayak gini, ini harganya kalau yang kayak gini kisaran berapaan Om? Kit-kit kayak gini. AR itu ada yang 150.000 juga ada sampai 250-an. Cuman kalau ini yang Great Blast Sonic ini kan edisinya udah punah ya. Jadi kayak dia itu last stock kayak gitu. Oh berarti ini termasuk yang kit ini termasuk kit langka ya? Itu sekitar 210.000-an. Ini juga, ini bahan apa nih Om? AR ini? ABS semua. ABS semua ya? Berarti warna apapun juga tetap ABS semua ya? Paling beda warna aja.
Itu tadi review tentang sasis-sasis yang paling populer di dunia Mini 4WD. Dan terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton, dan jangan lupa klik like, share, dan komen di video ini. Jangan lupa juga subscribe channel Jalur Hobi untuk terus mendukung channel kami. Dan tunggu di video-video yang selanjutnya. Salam Jalur Hobi.